Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, selamat datang di channel Kicau Genjaya. Video kali ini gua mau bahas atau sharing seputar vitamin lovebird ya teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan kupas tuntas apakah benar untuk vitamin dan pakan lovebird racikan itu bisa membuat burung menjadi gacor ya teman-teman. Karena banyak yang bertanya tentang vitamin dan pakan racikan yang bisa membuat lovebird gacor ya teman-teman. Nah, kali ini gua mau bahas tentang vitamin dan pakan. Nah, ini untuk pakannya sebentar gua taruh dulu untuk vitaminnya ya teman-teman. Oke, kita taruh dulu aja di sini. Nah, ini untuk tampilan pakan racikan yang gua gunakan ya teman-teman. Pakannya cukup millet polosan sama kenarisi ya. Nah, ini pakannya sudah diracik ya teman-teman. Kalau kalian juga membuat pakan racikan ya bebas ya seperti itu. Nah, di sini gue juga mau bahas tentang pakan racikan ya teman-teman. Fungsinya ini sebenarnya untuk apa, sama vitamin ini fungsinya untuk apa ya. Jadi untuk kalian jangan sampai salah untuk mengartikannya ya teman-teman. Khususnya untuk lovebird mania pemula, di sini juga gue menggunakan vitamin ini di beberapa lovebird bahan gue ya untuk proses penggacorannya ya teman-teman. Dan di video ini gue mau kupas tuntas dan gue mau bahas sekaligus gue mau sharing tentang pengalaman gue tentang vitamin dan pakan racikan ini fungsinya untuk apa ya teman-teman. Dan untuk penjelasannya untuk kalian mohon jangan sampai kalian skip ya, agar kalian tidak salah untuk mengartikan fungsi dari vitamin atau pakan racikan ya. Nah, ini sepengalaman gua yang namanya vitamin atau pakan racikan, baik itu pakan racikan A, B atau vitamin A, B, C sampai Z lah ya. Itu menurut gua memang benar untuk pakan dan vitamin racikan ini bisa membuat burung gacor ya teman-teman. Tapi bukan semata-mata burung ini gacor setelah dikasih vitamin atau dikasih pakan racikan seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk pakan racikan atau vitamin racikan ini hanya untuk mendongkrak dan memberikan burung ini nutrisi yang lebih dan untuk mempercepat proses penggacorannya ya teman-teman. Contohnya ya seperti ini nih, ini gua gunakan di beberapa burung lovebird bahan gua ya. Nah, fungsinya ini gua kasih ke lovebird gua agar lovebird yang gua proses ini atau lovebird bahan yang gua proses bisa lebih cepat proses penggacorannya ya teman-teman. Jadi tidak terlalu lama untuk proses penggacorannya. Dan secara garis besar, jadi untuk vitamin itu hanya mendongkrak untuk mempercepat ya teman-teman. Sekali lagi gua garis bawahi, untuk vitamin memang benar untuk proses penggacoran bisa. Akan tetapi untuk vitamin dan pakan racikan itu hanya untuk mendongkrak dan mempercepat proses lovebird bahan kita agar cepat gacor. Nah, seperti itu. Kalau memang ada pakan atau vitamin yang bisa membuat lovebird kita langsung gacor, yang ada malah tidak jualan vitamin atau jualan pakan ya teman-teman, yang ada jualan burung. Nah, kalau memang dia bisa langsung dikasih vitamin atau dikasih pakan langsung gacor, lebih baik jualan burung aja, dikasih vitamin kemudian dikasih pakan, burung gacor, dijual burungnya. Nah, lebih mahal kan ya teman-teman, seperti itu contohnya. Nah, di sini juga gua menggunakan pakan dan racikan ini memang hanya sebagai pendongkrak dan mempercepat untuk proses penggacorannya. Jadi meskipun burung kalian dikasih vitamin atau pakan racikan yang bagus, atau untuk burungnya cepat jadi gacor ya, kalau tidak diiringi dengan perawatan yang tepat, besar kemungkinan itu akan gagal ya teman-teman. Jadi vitamin dan pakan kalau kalian tidak iringi dengan proses perawatan yang tepat juga, burung tidak akan gacor seperti itu. Jadi tidak menyalahkan untuk vitamin racikan atau pakan racikan. Nah, memang itu semuanya benar ya teman-teman. Akan tetapi mindset kita yang harus kita rubah. Kalau tidak diiringi dengan proses dan perawatan atau penanganan yang tepat, ya meskipun vitamin dan pakan racikan itu bagus untuk lovebird untuk proses penggacorannya, burung tidak akan gacor. Intinya sih seperti itu. Ya memang ada burung yang setelah dikasih vitamin kemudian dikasih pakan racikan, kemudian burung itu gacor tanpa kalian rawat A, B, C atau kalian ribet lah untuk proses rawatnya, dibiarkan aja tiba-tiba burung gacor.
memang ada ya teman-teman, tapi itu hanya sebagian kecil, lebih banyaknya gagal ya, intinya seperti itu. Jadi di sini kalian harus tetap iringi proses perawatan dan penanganan yang tepat ya. Nah, contohnya seperti yang bisa kalian lihat di video ini ya teman-teman, burung bahan gua ya teman-teman. Oke, nah seperti ini ya, burungnya udah cukup lumayan enak ya, sudah mulai gacor. Oke, masih ngekek ya, tunggu sebentar. Oke, nah seperti ini contohnya ya teman-teman. Burung ini dia ngekek ya, tapi belum terlalu gacor ya teman-teman. Nah, kalau nggak gua proses atau gua kasih rawatan yang tepat, meskipun gua kasih vitamin yang bagus sekalipun ya, burung tidak akan gacor. Intinya sih seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya proses untuk perawatan atau vitamin silakan kalian gunakan sebijak mungkin, intinya seperti itu ya teman-teman. Kemudian mungkin setelah kalian mengetahui video ini atau sudah tahu sebelumnya, akan ada lagi pertanyaan. Nah, buat apa harus beli vitamin atau pakan racikan buat burung kita? Dan harganya juga cukup lumayan ya teman-teman, lebih baik diproses alami aja. Nah, seperti itu pasti akan ada muncul pertanyaan yang seperti itu. Nah, gue jawab ya teman-teman. Jadi balik lagi ke kita ya teman-teman. Kita harus mengetahui, jadi mau itu dirawat secara alami juga boleh, bisa ya teman-teman, atau dikasih vitamin atau pakan racikan, bisa. Nah, fungsi dari pakan dan racikan ini sebenarnya hanya untuk mempercepat. Jadi intinya sih gitu ya, kalau kalian rawat dengan alami, dengan tanpanya vitamin atau tanpa pakan racikan untuk mendongkrak proses penggacorannya, memang akan bisa, tapi prosesnya yang cukup panjang atau yang lama. Dan kebanyakan dari kicau mania karena proses perawatan yang cukup lama dan tidak kunjung gacor, yang banyak terjadi di kicau mania atau di lovebird mania, itu kebanyakan burungnya dijual dan akhirnya sudah putus asa begitu aja ya teman-teman. Contoh kecilnya seperti ini ya teman-teman, kita melihat vitamin atau suplemen untuk membentuk badan kita menjadi bagus atau six-pack ya. Nah, kita mengkonsumsi vitamin ini kemudian tanpa diiringi olahraga, apa yang terjadi ya teman-teman? Ya, kalian bisa simpulkan sendiri ya. Yang ada ya vitamin, ya badan ya tetap begitu saja. Jadi harus diimbangi, vitaminnya jalan dan prosesnya juga jalan. Kalau vitaminnya untuk katakanlah buat olahraga membentuk badan kita bagus, ya kita ikuti dan kita imbangi dengan olahraga, angkat berat, atau nge-gym. Contohnya ya seperti itu. Dan untuk burung pun ya bisa kalian simpulkan sendiri. Jadi saat kalian kasih vitamin dan pakan racikan untuk penggacoran atau menambah durasi, tetap harus kalian imbangi dengan proses dan pola perawatan yang tepat ya teman-teman, untuk memaksimalkan potensi vitamin dan pemberian pakan yang kalian berikan. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari gua dan semoga bisa bermanfaat, dan mohon maaf kalau memang ada kata-kata gua yang salah ya teman-teman. Dan jangan lupa bantu supportnya dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Salam kicau mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.